Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor dan akan dibantu oleh teman saya Bu Dinarwati sebagai yang berperan sebagai coach dan juga Ibu Arista sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dinar, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Pada hari ini Ibu Dinar mau melakukan coaching dengan rekan sejawat ya Bu? Iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya. Tadi beliau sudah sempat menelepon saya, katanya ingin cerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Ibu laksanakan. Oke Bu, dengan senang hati karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kompetensi saya dalam kegiatan coaching ini. Sebelum mulai coaching kita hari ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai proses coaching ini ya Bu. Siap Ibu, bagaimana? Jadi di sini saya akan menilai proses coaching Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Oh ya, seperti itu ya Ibu? Iya Bu, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya Ibu, saya sangat berkenan sekali. Baiklah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam melakukan proses coaching itu? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, tetapi saya ingin memulai dari yang mendengarkan aktif terlebih dahulu. Oh begitu, berarti di sini Ibu ingin meningkatkan semua kompetensi, tetapi Ibu akan menitik beratkan pada kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya. Bagus sekali Bu, nanti akan saya bantu dalam mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya bisa meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, berarti di sini Bu Dinar mau mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Jadi saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya? Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan, kira-kira apa yang ingin Ibu inginkan? Sepertinya untuk ketercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu. Oh, jadi Ibu ingin membantu rekan Ibu dalam memecahkan atau menemukan sebuah solusi begitu ya Bu ya? Iya. Oke, monggo silahkan dilanjut untuk proses coachingnya. Semangat ya Bu ya. Di sini saya akan mulai melakukan observasi terhadap keterampilan coaching Bu Dinar. Monggo Bu. Terima kasih banyak. Iya. Selamat pagi Bu Arista. Selamat pagi Bu Dinar. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi ada sedikit hal yang mengganggu pikiran saya ini Bu. Jadi kemarin saya menghubungi Bu Dinar itu karena ada hal yang ingin saya ceritakan. Boleh ceritakan lebih lanjut yang sedang dipikirkan Bu Arista itu sekarang seperti apa? Begini Bu, jadi di kelas saya itu ada 2 anak kembar. Nah mereka berdua itu kompak sekali, tidak pernah mengerjakan PR sama sekali begitu Bu. Dan itu membuat saya menjadi ya
gimana ya biar mereka itu bisa mengerjakan PR begitu Bu. Oh iya ya, saya mengerti. Coba bisa Ibu jelaskan lebih detail situasinya seperti apa? Misal berapa banyak yang terlibat dan sudah berapa lama masalah ini berlangsung di kelas Ibu Arista? Begini Bu, kan dulu menurut informasi dari wali kelas sebelumnya di Iya. kelas 5 itu mereka juga sering tidak pernah mengerjakan PR Bu. Jadi sering sekali tidak mengerjakan PR di kelas 5. Nah di kelas 6 ini pun juga terulang seperti itu Bu. Ini sudah ada kira-kira 1 bulan lebih ya Bu, mereka itu tidak pernah mengerjakan PR satupun begitu. Oh iya, terus menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utama mereka itu tidak mengerjakan PR? Kalau menurut saya sih mungkin karena mereka itu kesulitan ya Bu dalam memahami pembelajaran yang saya berikan dan kurang motivasi atau pengawasan di rumah Bu, karena orang tua dari si kembar itu semuanya bekerja Bu, jadi dia di rumah itu sama nenek kakeknya, jadi kan kurang memperhatikan ya Bu kalau ada PR atau ada tugas sekolah begitu. Oh begitu, oh ya, coba apakah Bu Arista sendiri sudah mencoba berbicara dengan mereka atau mungkin sudah menghubungi orang tuanya mereka tentang permasalahan ini? Kalau dengan anaknya sih saya sudah bicara Bu, kemarin saya sudah sempat menemui anaknya dan saya menasihati mereka berdua ya Bu untuk mengerjakan PR begitu. Tapi kalau dengan orang tuanya itu belum Bu. Ya ya. Mungkin itu akan jadi langkah yang selanjutnya saya lakukan ya Bu ya. Ya, jadi sebenarnya yang ingin dicapai Bu Arista di dalam mengatasi hal ini itu seperti apa? Kalau yang ingin saya capai itu sebenarnya tidak muluk-muluk ya Bu. Maksudnya saya cuma ingin mereka itu konsisten dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas mereka itu tepat waktu. Oke, bagus. Coba bisa Ibu Arista jelaskan lebih spesifik lagi. Misalkan dalam berapa lama Bu Arista akan melihat perubahan yang akan mereka lakukan ini? Kalau rencananya sih untuk perubahan yang akan saya lakukan dalam melihat mereka konsisten dalam mengerjakan tugas itu ya kurang lebih 1 bulan lah Bu. Jika dalam 1 bulan itu kok mereka konsisten mengerjakan tugas, berarti kan solusi yang diberikan itu tepat ya Bu. Tapi kan kalau jika tidak ya berarti harus ada solusi lain. Solusi lain, oke, baik. Coba sekarang mari kita pikirkan langkah-langkah yang bisa Bu Arista ambil untuk mencapai tujuan tersebut dan ide yang terlintas di pikiran Ibu saat ini. Kalau ide yang terlintas di pikiran saya saat ini ya mungkin itu Bu, saya menghubungi orang tua mereka begitu ya Bu, dan mengkonfirmasi kepada orang tua mereka untuk memberikan bimbingan ketika si kembar berada di rumah agar lebih diperhatikan ya Bu ya. Terus mungkin ini Bu, memberikan apresiasi atau reward mungkin ya Bu kepada anak tersebut supaya mereka lebih bersemangat jika mereka konsisten dalam mengerjakan tugas. Ide Bu Arista yang tadi sampaikan Bu Arista itu sudah bagus. Nah, tapi apakah ada hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi mereka atau membantu mereka memahami materi yang lebih baik? Kalau ide yang lain ini ya Bu, mungkin melakukan tutor sebaya ya Bu dengan teman-teman sekelasnya. Jadi mungkin kalau waktu pulang sekolah begitu saya bagi kelompok untuk melakukan tutor sebaya, mungkin bisa di rumah siapa atau di rumah siapa secara bergantian. Berarti istilahnya belajar kelompok seperti itu ya? Iya, istilahnya belajar kelompok. Iya. Dari semua ide-ide yang Bu Arista sebutkan tadi, tindakan mana yang akan menjadi prioritas untuk dilakukan dalam minggu ini? Kalau untuk yang menjadi prioritas mungkin yang pertama itu ya Bu, saya akan mencoba mengkonfirmasi kepada kedua orang tua dari si kembar mengenai hal ini. Lalu kalau sudah mendapatkan tanggapan dari kedua orang tuanya, mungkin saya yaitu Bu akan memberikan apresiasi begitu Bu kepada si kembar jika mereka sudah konsisten untuk mengerjakan tugasnya begitu Bu. Iya, bagus sekali. Terus kapan waktu yang tepat yang Ibu akan ambil dan memulai menghubungi orang tua mereka? Saya rasa semakin cepat semakin baik ya Bu ya.
Mungkin dalam minggu ini saya akan mencoba ke rumah orang tua si kembar gitu Bu, untuk mengkonfirmasi akan hal ini. Mungkin sore setelah pulang sekolah agar orang tuanya juga sudah di rumah. Oh iya, baik. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu tentang rencana ini? Saya merasa bersemangat ini Bu, sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Dinar terkait hal ini. Jadi saya lebih bisa percaya dirilah Iya. untuk melakukan komunikasi dengan orang tua si kembar ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali ini Bu. Saya senang sebelumnya. mendengarnya. Nah, nanti apabila Bu Arista berhasil melakukan ini, langkah apa yang akan Ibu ambil selanjutnya setelah bertemu dengan orang tuanya? Saya mungkin akan mencoba meminta bantuan dari rekan sejawat saya ya Bu ya, agar bisa ikut bisa ikut untuk mengawasi, mengawasi, ya. tentang konsistensi Iya. ini si kembar sudah mengerjakan tugasnya dengan konsisten apa belum begitu. Iya. Semoga kedepannya diberi kelancaran dalam merencanakan kegiatan ini, dan terima kasih sudah bersedia sharing dengan saya. Iya Bu, sama-sama, saya yang terima kasih sekali ini sudah diberikan waktu untuk dapat. Bagaimana tadi prosesnya Bu Dinar? Apa yang Bu Dinar rasakan setelah melakukan proses coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya menjadi lega dan saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus ada lagi Bu? Tadi juga saya sudah melakukan teknik coaching dengan pendekatan Tirta ya Bu, dan saya sudah senang sekali bisa menerapkannya. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya juga sudah melihat dan juga mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus. Di sini ketika sebelum melaksanakan coaching, Ibu ingin meningkatkan kompetensi untuk mendengarkan aktif dan juga untuk pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di sini saya tadi sudah melihat bahwa Bu Dinar sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Nah, kemudian untuk mendengarkan aktif, Bu Dinar juga tadi sudah ada kehadiran penuh, juga menghilangkan gangguan-gangguan, juga mengkonfirmasi ya Bu. Kira-kira kalau untuk menekankan atau mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Koci, apakah sudah Ibu laksanakan? Sepertinya saya belum melaksanakan yang untuk mengulas kembali potensi yang dimiliki Bu Arista tersebut ya. Bagaimana kira-kira Ibu akan melakukannya Bu? Mungkin nanti setelah dari Koci kembali saya akan mengulas kembali apa yang disampaikan dari Koci tersebut. Iya. Kira-kira nanti kompetensi mana saja ya Bu yang akan Ibu tingkatkan setelah melakukan proses coaching ini? Saya ingin lebih mengembangkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi dari Koci tersebut Ibu. Oh, baik Bu. Di sini semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya yang diberikan kepada saya. Ada lagi Bu yang akan kita bicarakan hari ini? Sepertinya sudah cukup Ibu. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita cukupkan diskusi kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan juga tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak untuk waktunya juga.